Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan rahmansaber.net. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat gambar sendiri dari jepretan kamera ya teman-teman. Dan di situ kita kasih watermarknya seperti ini. Jadi jepretan kamera nanti kita edit gambarnya sedikit jadi agar menjadi lebih cerah seperti itu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini kita upload dari ponsel juga teman-teman, jadi bisa menjadi lebih enak nih. Yuk kita masuk ke tutorialnya. Cara untuk memperbaiki pencahayaan gambar yang kita ambil dari kamera melalui ponsel. Nah, sebenarnya kita tinggal buka saja di bagian galeri, tinggal klik foto yang mau diedit untuk pencahayaannya supaya menjadi lebih bagus. Nah, seperti ini misalnya, ini agak redup ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik tombol edit itu tadi yang digambarkan sebagai pensil ya tadi ya. Nah, di sini kita pilih pada bagian ini. Nah, ini dia. Ini untuk mengatur pencahayaan. Ini terus bagian pencerahan kita ubah nih biar agak cerah ya segini. Terus pada bagian pencahayaan kita naikkan, pada bagian kontras juga teman-teman ya. Nah, bagian sorotan ini yang penting ya. Jadi sorotan itu biar lebih oke. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada pengaturan-pengaturan lain seperti white balance, bayangan, saturasi, serabutan. Saturasi juga bisa ditingkatkan kok teman-teman. Jadi warnanya menjadi lebih tajam nih, lebih ketara gitu ya. Kita tambahin gini. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita bisa lakukan simpan. Oke, simpan seperti ini. Dan ya, ini dia hasilnya teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gambar yang lebih terang dan lebih bagus. Dan kita siap untuk melakukan upload. Oke, setelah kita melakukan ini editing, untuk masih ada satu teman-teman yang belum diedit nih. Ini kita edit. Nah, sekarang kita akan beralih bagaimana cara membuat watermark. Nah, untuk watermark sendiri aku memakai atau AW. Nah, di sini, nah kita bisa mengatur untuk watermarknya ini di bagian ini. Nah, di sini ada pengaturan nih, seperti kita masukkan tulisan atau kita bisa melalui gambar nih. Nah, dan biasanya aku pakainya tulisan. Jadi ini menjadi lebih simple gitu ya, dan tidak terlalu berat gitu ya. Nah, seperti ini. Dan untuk pilihan hurufnya bisa dipilih. Nah, kalau kalian pengen ini tak terganggu dengan komposisi warna gambar, kalian bisa menggunakan bayangan. Nah, tetapi kalau kalian tidak ingin ini ada kayak bayangan ini gitu ya, jadi biar kesannya tuh flat gitu ya, kita bisa hapus gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, jadinya akan seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita ingin menghapus ketebalan ini ya, kayak ada garis di pinggir itu yang agak hitam, kita bisa uncentang ini. Oke, seperti ini. Jadi nantinya seperti ini jadinya. Untuk mengatur transparansi kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan ini. Jadi semakin naik itu semakin transparansi. Oke, seperti ini. Nah, ini udah menjadi template nih kalau sudah seperti ini. Jadi enak. Ini kita juga bisa mengatur untuk ini pada bagian ini. Oke, ukurannya seperti ini. Atau kalian bisa ngatur seperti ini. Semakin besar. Terus gini saja. Ini agak saya gini aja ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah. Nah, fungsinya apa sih watermark ini? Watermark ini fungsinya adalah sebenarnya kalau untuk dunia blogging ini sangat penting untuk melindungi gambarnya itu diambil orang, itu di situ akan ada tertera watermark kita, sehingga orang itu ketika dia melihat gambar itu maka dia akan merujuk ke website kita gitu ya. Artinya website kita yang memiliki authority untuk ini gitu ya, menerbitkan gambar ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi fungsinya banyak sebenarnya untuk watermark ini di dunia serba digital seperti ini. Kalau sudah kita klik ini, oke, seperti ini. Nah, lalu kita bisa atur nih. Nah, pada bagian ini kita atur penamaannya langsung. Misalnya di situ ada ayo belajar seperti ini. Dan di sini kita bisa lakukan penurunan ukuran.
Nah, tetapi kalau misalnya untuk bersifat screenshot atau kita mengambil gambar kayak hampir mirip screenshot, saya sarankan untuk tidak pakai ini. Kenapa? Karena gambarnya akan pecah. Ya, jadi kita tidak usah pakai penurunan maksimal. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ukuran file akan menjadi lebih besar gitu ya. Coba kita lihat ukuran filenya akan jadi seberapa. Oke, seperti ini sudah. Kita coba lihat pada bagian ini galeri. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Kita lihat apakah ini pecah. Tidak, teman-teman. Jadi ini sama kayak ini. Nah, tetapi untuk ukurannya kita lihat, ini untuk yang source nya kita tadi 1 MB. 1 MB itu kalau untuk website memang besar banget, jadi agak berat. Coba kita lihat rinciannya, ini menjadi 347. Nah, not bad lah ya. Dan ini masih ada informasi untuk ininya, teman-teman, pengambilan gambarnya di sini. Jadi metadatanya ada. Oke, seperti itulah. Nah, jadi kita sudah berhasil nih membuat satu. Nah, lalu untuk yang lainnya karena kita sudah buat watermarknya, kita udah setting, kita tinggal open saja nih, muat gambar. Oke, langsung kita cari gambarnya, teman-teman. Misalnya di sini. Oke, ini ya, seperti ini ya, teman-teman. Tinggal kita klik export tadi, terus kita namain deh tampilan Budi Pencil. Oke, sudah. Kita langsung buka lagi gambar yang lain, gambar yang ini ya. Oke, ini dia. Oke, jangan lupa ini langsung diklik halaman depan Budi. Oke, seperti ini. Nah, kita open lagi untuk bagian audio. Mana ini dia, kita klik. Oke, jangan lupa langsung saja klik ini. Jadi ini prosesnya menjadi lebih cepat nih, teman-teman ya. Jadi ada beberapa tahap yang pertama tadi sama tahap ini. Oke, kita tampilan audio Budi. Oke, seperti ini. Oke nih, teman-teman, kita sudah dapat nih, dan ini sudah sesuai ukuran, jadi kita tidak perlu untuk melakukan compressing lagi karena di sini sudah terkompres dengan baik. Ini kita lihat untuk rinciannya sudah di bawah 1 MB ya, 300, walaupun 300 kilobit itu sebenarnya masih dalam ukuran yang besar gitu ya, tapi tidak masalah daripada kalau misalnya nanti diturunin, nanti gambarnya akan pecah dan mengurangi realitas. Misalnya itu kan menampilkan website ya, jadi mengurangi realitas dari kualitas website itu gitu yang ditampilkan. Jadi pengunjung pun juga tidak bisa melihat websitenya lebih bagus gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya itu beda ini tidak screenshot atau yang tidak membutuhkan sesuatu yang detail, kita bisa turunkan gitu ya. Kenapa? Apa sih yang membuat ini gambar ini menjadi lebih besar ukurannya? Oke, kita lihat ini. Nah, yang menyebabkan gambar ini besar ukurannya, yang pertama adalah resolusinya. Jadi pertama itu resolusi ya, jadi semakin besar resolusinya maka akan semakin besar pula pixel yang ada di situ, sehingga ukurannya bisa menjadi lebih besar gitu. Yang kedua yang mempengaruhi adalah banyaknya warna. Jadi semakin banyak warna yang ada di gambar itu kan, ini terdiri dari banyak sekali warna ini, teman-teman. Ini warna. Jadi semakin gambar itu kaya akan warna, maka akan semakin besar pula nih, teman-teman. Makanya kalau kalian lihat yang ada di blog-blog itu yang warnanya hanya ada biru terus sama ikon, itu kan kecil-kecil, bahkan 7 kilobit. Itu kecil banget ya. Nah, itu jadi semakin simple bentuknya kumpulan warna itu, maka semakin kecil. Nah, terus yang ketiga adalah ini. Jadi kalau misalnya kita menurunkan kualitas sehingga size-nya menurun, itu maka kualitas juga akan menurun karena ini jadi nggak rapat. Jadi untuk warna kumpulan pixelnya jadi nggak rapat, terkesan pecah seperti itu. Nah, itulah kira-kira untuk analisa gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal upload saja di postingan blog kita. It's very simple thing. Oke, nah kita langsung menuju ke postingan yang dituju yang akan kita upload untuk gambarnya, teman-teman ya. Jadi di sini aku sudah menyiapkan artikelnya. Oke, sudah, tinggal kita upload untuk gambarnya. Oke, nah setelah itu kita langsung upload nih.
misalnya di bagian sini. Nah, kita langsung upload nih, kita upload dari komputer. Nah, ini kalau koneksi internetnya lancar, enak banget nih, cepet cek gitu ya, cepet. Nah, karena ini koneksi internetnya agak lemot ya, jadi sabar gitu ya, kita harus sabar. Oke, kita lihat, ya Allah, upload aja lama banget. Oke, kita lihat agar lebih enak. Nah, seperti ini kita lihatnya ya teman-teman ya. Jangan salah yang belum ada watermarknya karena itu besar. Yang atas ini kita lihat pada bagian atas nih, halaman depan. Oke, kita upload. Masya Allah. Oke, ayo cepet dong. Oke, koneksi internetnya lumayan ya. Oke, kita pilih ya, ini sudah berhasil kita upload. Nah, biasanya kita atur nih pada bagian ini. Oke, pada bagian ini nih settingannya kita atur nih. Nah, ini namanya ALT gambar. Jadi fungsinya ini ya, untuk memberikan penjelasan kepada mesin pencari yang mau merayapi atau mengkerawal gambar kita. Gambarnya itu tentang apa? Nah, jadi ini bisa meningkatkan SEO di blog kita, di postingan. Dan di sini adalah tampilan kelemahannya, kalau di blogspot itu kita tidak bisa memberikan hyperlink. Ya mungkin bisa kita sisipkan tetapi agak ribet. Jadi biar gini aja. Lalu ini kita ubah ukuran asli. Nah, seperti ini. Terus kita nah ini dia, pada bagian ini kita kasih set. Gambar yang kedua emang harus sabar nih teman-teman. Sudah ubah di sini. Nah, karena ukurannya tadi sudah dikompres, alias kita kasih watermark sekaligus kompres menjadi ukuran yang lebih kecil ya, lebih manusiawi gitu ya. Karena tadi yang pertama ada 1 MB-nan menjadi 300 kilobyte. Jadi ini menjadi lebih cepat lah. Bayangkan kalau kita uploadnya gambar yang tadi dengan koneksi yang seperti ini, maka akan menjadi lebih lama. Jadi kita pilih. Oke, jangan lupa bagian ini pilihan bahasa buku, lalu ukurannya kita rubah ukuran asli, perbarui itu kan, muter. Oke. Nah, pada bagian mana ini? Nah, kita klik ini. Oke, kita taruh di sini saja gambarnya. Untuk audio kita ulang yang sama. Oke, karena koneksinya mati di sini, saya mohon maaf. Di sini untuk tutorialnya saya cukupkan kira-kira seperti itu tadi. Kita bisa nguploadnya kayak gitu, terus kita kasih alt teksnya yang tadi. Setelah itu kita klik publish. Nah, seperti ini ya teman-teman, klik publish maka itu akan tersinkronisasi dengan yang ada di web. Jadi setelah ini kalian bisa akses di desktop kalian seperti itu. Jadi itu untuk membuat postingan dengan menggunakan gambar yang simple gitu ya, melalui ponsel. Kira-kira seperti itu. Sampai jumpa, bye. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.